mahasiswa. Hari ini Sabtu tanggal 13 Juni 2020. Untuk hari ini saya akan memberikan pelajaran khususnya untuk saluran pemasaran dan retailing. Namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita menginjak pada tahap pertama, yaitu saluran pemasaran. Saluran itu adalah tempat mengalirnya suatu barang dari tempat titik awal menuju ke titik akhir. Titik awalnya itu bisa pabrikan dan titik akhirnya bisa pelanggan. Dan yang mengalir di sini adalah bukan suatu air, tetapi adalah produk, barang atau jasa. Termasuk di dalamnya adalah risiko dan biaya. Ya, jadi sudah dijelaskan tadi bahwa mengalir dari suatu titik ke titik yang lain. Ya, sedangkan menurut Lamb and Hire McDaniel, ya, itu menunjukkan bahwa saluran atau struktur bisnis dari organisasi yang saling tergantung dan menjangkau dari titik awal suatu produk sampai ke pelanggan, ya, yaitu tujuannya adalah yang memindahkan ya, dan satu apa yang dipindahkan produk dari pabrikan ke tangan konsumen akhir, ya. Itu Anda bisa nanti baca di Lamb, Hire and McDaniel, ya. Itu jadi sudah jelas bahwa yang dimaksud saluran itu tadi adalah tempat mengalirnya produk, barang dan jasa, termasuk biaya dan lain-lain. Ya, banyak orang yang berpendapat ya bahwa yang namanya distribusi itu merupakan bagian terkecil dalam suatu perdagangan. Ya. Namun apa benar? Ya, kita bisa melihat kalau kita melihat pada bank, ya, saluran distribusi itu merupakan sesuatu jalur distribusi, ya, khususnya distribusi modern, ya, yang itu akan banyak memotong biaya dan lain-lain, ya, dan itu juga akan membantu mempertahankan pelanggan yang sudah ada atau pelanggan yang lama dan menarik pelanggan baru. Coba Anda bayangkan kalau suatu bank, ya, saluran pemasarannya itu di mana? Ya, kita bisa melihat ATM. ATM itu sangat strategis dan itu akan memotong seluruh biaya apapun yang ada di bank, termasuk katakanlah tidak perlu harus mendirikan bank, ya. Kita hanya menjaga atau hanya menyiapkan suatu box atau kota atau tempat, ya, ATM, ya. Jadi tidak perlu harus bagaimana untuk masa yang akan datang itu harus mendirikan gedung untuk bank, karyawan dan lain-lain, ya, sehingga itu akan memotong beberapa biaya. Jadi ATM itu adalah merupakan sesuatu distribusi pemasaran bagi bank, ya. Itu penggunaannya saluran distribusi modern itu, ya, itu akan mempermudah bagi suatu instansi atau suatu pabrikan, ya, untuk menyalurkan barang dan jasa kepada pelanggan, yang di sini adalah pelanggan akhir. Terus bagaimana, ya, suatu distribusi itu akan menciptakan sesuatu proses distribusi yang ekonomis. Ya, di dalam menciptakan proses distribusi yang ekonomis itu, ya, pasti, ya, akan membentuk suatu spesialisasi atau pembagian tenaga kerja. Itu satu. Yang kedua adalah mengatasi perbedaan
Dan ketiga adalah melakukan hubungan secara efisiensi. Ya, jadi ada 3 yang menciptakan proses distribusi yang ekonomis. Artinya apa? Kalau kita akan jelaskan dulu ya arti spesialisasi dan pembagian dari tenaga kerja, yaitu memecah suatu tugas ya yang rumit dalam bentuk yang lebih kecil dan diserahkan kepada ahlinya. Ya artinya yang namanya spesialisasi itu adalah pengkhususan pekerjaan. Kayak orang di dalam spesialisasi itu akan mempunyai dampak yang sangat besar atau mungkin mempunyai efek keuntungan yang juga sangat besar. Ya, itu satu. Ya, kedua, bagaimana mengikat kinerja untuk dalam pembagian tenaga kerja, ya, itu akan meningkatkan kinerja ya saluran secara keseluruhan. Ya, nanti akan saya jelaskan maksudnya apa. Di dalam suatu saluran distribusi ya, terdapat beberapa pabrikan dan beberapa pelanggan. Di satu sisi pabrikan itu memproduksi dengan kapasitas katakanlah 1000 ton, padahal kebutuhan daripada pelanggan tidak sampai segitu. Nah, bagaimana hal itu bisa akan disebutkan ekonomis ya kalau barang tersebut hanya disimpan di gudang ya, maka barang yang ada di pabrikan itu harus dialirkan ke distribusi ya. Dalam hal ini bagaimana suatu distribusi itu ya akan memberikan dampak yang sangat membantu bagi pabrikan. Kita akan mengatasi perbedaan, katakanlah perbedaan jumlah ya jumlah yang diproduksi dengan jumlah yang dikehendaki ya, jumlah yang dikehendaki untuk dibeli pelanggan itu dengan cara penyimpanan dan pendistribusian ke dalam jumlah yang sesuai. Itu artinya adanya discrepancy of quantity. Artinya seluruh produk yang diproduksi oleh pabrikan itu akan dikehendaki oleh pelanggan, itu penyimpanannya bisa lewat distribusi yang bisa disesuaikan. Artinya apa? Distribusi itu bisa menyimpan sebagian ya, sedangkan yang ada di gudang tidak sebesar apa yang keseluruhan diproduksi ya. Itu namanya discrepancy of quantity ya di situ. Sedangkan discrepancy of assortment ya itu diperlukan produk lainnya. Artinya di satu sisi bahwa untuk melengkapi beragaman produk tersebut dibutuhkan adanya produk yang lain ya untuk sebagai pelengkap. Sedang kontrak inefisiensi adalah mengatasi hubungan yang tidak efisien ya. Artinya apa? Jika pedagang telur hanya menjual telur, sedangkan pedagang daging hanya menjual daging, sedangkan di satu sisi adalah pedagang sayur hanya menjual sayur ya. Artinya bahwa apabila Anda menghendaki telur, menghendaki daging, dan menghendaki sayur, maka harus datang ke tempat masing-masing. Nah, itu yang disebut namanya inefisiensi. Ya, inefisiensi itu
Anda harus datang ke beberapa tempat. Sedangkan saluran distribusi itu akan memudahkan bagi pelanggan untuk ya, menjadi tujuan akhir suatu barang yang akan diberikan, akan diserahkan. Ya. Jadi itu akan bisa menciptakan hubungan, nanti juga menciptakan hubungan efisiensi. Ya. Jadi menciptakan hubungan efisiensi itu kita tidak perlu harus ya membuang-buang energi, ya membuang waktu, ya kegiatan di atas itu nanti akan diserahkan kepada mungkin bisa distributor, ya itu. Jadi saluran pemasaran itu bisa mengurangi transaksi. Kenapa? Ya, jadi ada pelanggan 4 atau 4 pelanggan, sedangkan ada produsen juga 4, maka akan terjadi 16 transaksi. Ya, kalau itu tanpa distribusi. Sedangkan apabila di satu sisi di tengah itu muncul adanya ya perantara, ya jadi dalam hal ini pabrikan ada perantara, maka setiap pelanggan atau setiap pabrikan itu hanya akan kontak dengan 8, ya jadi sudah efisiensinya adalah 4 transaksi. Ya kalau orang bertele-tele kadang-kadang akan bosan ya melihat itu. Jenis distribusi apa sih jenisnya? Distribusi itu mempunyai beberapa jenis ya. Artinya saluran distribusi dibedakan menjadi 2 ya, menjadikan 2. Yang satu intermediari atau perantara yang memindahkan produk dari pabrikan ke konsumen akhir dengan mengambil hak, ya mengambil hak ya. Yang satu adalah intermediaris atau perantara yang memudahkan penjualan barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen akhir tanpa memindahkan hak, ya. Artinya tanpa memindahkan hak itu apa? Memindahkan hak itu adalah bahwa perantara yang menjual itu memindahkan hak, maksudnya adalah memiliki persediaan, ya, memiliki persediaan dan mengendalikan persyaratan dalam penjualan. Ya, saya ulang, memindahkan hak itu adalah memiliki persediaan dan mengendalikan persyaratan dalam penjualan. Misalnya harga, tanggal pengiriman atau pembayaran dan lain-lain. Kita ambil contoh aja para pengecer atau grosir ya. Itu merupakan contoh yang mengambil hak terhadap produk di dalam saluran pemasaran atau menjualnya kembali. Ya, itu adalah pengecer atau grosir. Sedangkan yang tidak mengambil hak adalah peran ya dari perantara yang tidak mengambil hak atau produk atau jasa yang mereka pasarkan, melainkan hanya memindahkan atau memudahkan perubahan kepemilikan ya antara pembeli dan penjual, agen ya, atau broker ya, memudahkan penjual barang dari produsen ya, kepada konsumen dengan menjadi atau mewakili pengecer, grosir maupun pabrikan ya. Jadi tidak mempunyai stok tapi hanya memindahkan ya, itu. Jadi sudah ada 2 ya,
yang satu perantara yang memintakan hak, dan satu adalah tidak. Apa sih fungsi atau peran daripada saluran pemasaran yang dilaksanakan oleh perantara? Ada 3, yaitu fungsi transaksi, ya, itu 1. Kedua, fungsi logistik. Ketiga adalah fungsi fasilitas. Fungsi transaksi itu apa saja? Fungsi transaksi atau pertukaran adalah transaksi antara dua pihak, pihak pembeli dan pihak penjual, yang fungsi dan tugas masing-masing, di mana dalam pertukaran tersebut ada pembelian, ada penjualan, dan ada pengambil risiko. Pembeli, fungsi pembeli merupakan usaha untuk memilih barang, ya, yang akan dibeli untuk dijual lagi atau digunakan sendiri dengan harga, pelayanan, dan kualitas tertentu. Dalam pembelian, ya, biasanya pedagang besar itu bertindak sebagai agen pembeli, ya, tetapi bagi pengecer atau pemakai industri adalah sebagai pembeli, ya. Jadi saya ulang bahwa dalam pembelian pedagang besar itu bertindak sebagai agen pembelian, dan sebagai para pengecer atau pemakai industri sebagai pembeli, ya. Harus mempunyai pengalaman, ya, mempunyai sumber-sumber pembelian. Apa sumber pembelian? Ya, mungkin dana, pengetahuan, dan lain-lain, ya. Sedangkan penjual, ya, transaksi antara pembeli, penjual itu, fungsi penjual itu sangat penting, karena penjual itu merupakan menjual barang dan jasa, ya. Tujuannya adalah sebagai sumber pendapatan untuk menutup biaya, ya, atau input, dan guna memperoleh keuntungan, ya. Jadi penjualan itu merupakan pendapatan, dan itu sangat penting bagi perusahaan. Tanpa ada penjualan tidak akan ada produksi, tidak akan ada perdagangan, ya. Pengambilan risiko, tadi sudah dijelaskan bahwa transaksi itu pembeli, penjual, dan pengambilan risiko. Fungsi ini bertujuan untuk mengurangi risiko terhadap semua permasalahan di dalam pemasaran. Fungsi ini melibatkan fungsi lain, misalnya penyaluran barang, dan lain-lain, ya. Itu biasanya pedagang besar memberikan jaminan, ya. Pedagang besar akan memberikan jaminan, ya, kepada pengecer maupun kepada produsen, ya. Dan fungsi ini ikut bertanggung jawab terhadap pemindahan barang-barang dari produsen sampai kepada pengecer. Dan seringkali ada penawaran kredit, ya, kepada pembeli. Kemungkinan pengecer akan menanggung segala risiko kerusakan dan keusangan barang, ya. Jadi di satu sisi adalah fungsi daripada memberikan fungsi dari risiko itu juga bisa memberikan jaminan, ya. Tadi adalah fungsi transaksi, ya, distribusi mempunyai fungsi transaksi. Fungsi logistik, apa fungsi logistik itu? Ya, memindahkan, ya, secara fisik barang-barang dari produsen kepada tangan pengguna akhir, ya. Ada 4 fungsi di dalam logistik, yaitu mengumpulkan, menyimpan, memilih, dan mengangkut, ya. Jadi tidak ada transaksi, ya. Transaksi sudah tadi
handle oleh fungsi transaksi ini, fungsi logistik. Apa fungsi pengumpul itu? Yang mengumpulkan barang dari berbagai sumber, ya sumber macam-macam barang dan sumber yang sama. Cara ini lebih efisien ya dalam penyaluran, terutama terhadap barang-barang konsumen atau barang-barang konsumsi. Ya, misal supermarket, ya kita bisa melihat supermarket dapat menampung berbagai macam barang dan berbagai sumber, kemudian dijual lagi. Ya, jadi supermarket itu sebagai contoh. Ya, cara ini akan mengefisienkan dalam penyaluran. Ya. Fungsi penyimpanan ini juga menciptakan faedah maupun kegunaan. Ya. Apalagi khususnya untuk barang-barang yang mudah rusak. Ya, di situ. Misalnya buah, sayur, dan lain-lain. Perlu ada ruang pendingin. Di samping itu juga berguna untuk mengatur dan strategi dalam pemasaran. Ya, jadi bisa mengatur strategi ya, dalam pemasaran. Sedangkan pemilihan adalah mengatasi perbedaan, memilih atau menyortir kualitas, ya memilih atau menyortir jenis barang-barang yang berbeda. Sedangkan logistik terakhir adalah fungsi pengangkutan, adalah mengangkut barang yang sudah dipilih menuju ke tempat yang dijanjikan. Ya, itu adalah ini. Sekarang kita bisa melanjutkan masalah kondisi pasar. Kondisi pasar itu menentukan jenis perantara. Loh, bisa. Kondisi pasar itu menentukan jenis perantara. Seharusnya digunakan oleh yang biasanya digunakan sebagai pabrikan. Karakter produk, ya, mendetail suatu jenis perantara grosir, ya meliputi apakah produk tersebut terstandarisasi atau disesuaikan dengan pesanan. Ya, artinya termasuk kompleksitas produk serta total margin dari produk dan lain-lain. Karakteristik pasar, ya karakteristik pasar di situ menentukan jenis grosir, termasuk jumlah pembeli di pasar dan konsentrasi di daerah atau luas sebaran. Makin luas sebaran itu akan lebih dengan adanya apa? Distribusi yang lebih banyak, ya itu. Misalnya pabrikan memproduksi sedikit mesin, ya kita ambil contoh pabrikan memproduksi sedikit mesin, ya biasanya memproduksi setahun, ya akan menggunakan seorang broker atau agen untuk menjual produk sehingga lebih praktis. Sedangkan di sisi lain penerbit buku atau akan mencetak ribuan buku ya untuk banyak pelanggan. Maka dengan ini perpindahan sepanjang tahun atas produk tersebut, ya barangkali penerbit akan menggunakan seorang grosir. Jadi dipul untuk disebarkan. Struktur saluran. Struktur saluran bisa dibedakan, ya mungkin bisa struktur untuk produk pelanggan, struktur untuk B2B, business to business, dan produk industri. Alternatif pengaturan saluran
Ya, itu struktur saluran. Ya, apa yang harus ini? Kita ambil contoh saluran langsung, saluran yang diperuntukkan dari pabrikan kepada pelanggan langsung. Sedangkan saluran pengecer itu dari produsen, ya, kita turun, ya, kepada pengecer dan pelanggan. Ya, ada lagi saluran grosir, itu bisa, ya, dari produsen, grosir, turun ke pengecer dan pelanggan. Ada agen atau distribusi atau broker, agen atau grosir, ya, di situ produsen, agen, grosir, pengecer dan pelanggan. Itu yang jelas bahwa itu adalah struktur saluran langsung, ya, tadi sudah dijelaskan, ya, yaitu produsen menjual secara langsung kepada konsumen akhir. Ya, aktivitasnya pasar bisa saja lewat telepon, aktivitasnya, ya, melalui surat atau katalog belanja, bentuk eceran elektronik, online, dan jaringan TV, rumah dan situs atau web. Ya. Saluran agen atau broker khusus digunakan di dalam pasar dengan banyak pabrikan, ya, banyak pabrikannya yang kecil-kecil, ya, banyak pengecer yang kekurangan sumber daya saling menemukan satu sama lain, ya. Jadi karena kekurangan sumber daya, aktivitasnya apa? Membawa pabrikan dan grosir bersama-sama melakukan negosiasi, akan tetapi tidak mengambil alih hak barang dagangannya. Ya, kepemilikan diserahkan kepada secara langsung ke satu atau ke lebih grosir, kemudian ke pengecer. Ya, itu alternatif pengaturan saluran. Jarang sekali, ya, seorang produsen menggunakan satu saluran atau satu jenis saluran distribusi untuk menyalurkan produknya. Ada beberapa alternatif, ya, di dalam hal ini karena akan kesulitan apabila hanya menggunakan satu saluran saja. Ya, apabila saluran yang itu terjadi masalah, produk akan terhenti. Ya, maka beberapa alternatif saluran itu adalah saluran banyak atau multiple channels, ya, saluran bukan tradisional, saluran adaptif, ya, saluran adaptif, saluran aliansi, saluran strategis, ya, itu saluran langsung tadi sudah dijelaskan, ya, itu multiple channel, ya, multiple channel atau saluran banyak, memilih, ya, menggunakan dua atau lebih, ya, untuk mendistribusikan produk, ya, menggunakan produk yang sama ke target pasarnya, ya, itu contohnya apa? Ya, katakanlah Witerpool, ya, menjual mesin cuci atau pengering, kulkas, dan lain-lain kepada pengembang. Ya. Tetapi perusahaan juga menjual produk rumah tangga tersebut kepada pengecer. Jadi yang satu kepada kontraktor, yang satu kepada pengecer saluran, ya, saluran dalam hal ini adalah seperti toko, pengecer atau penjual produk rumah tangga, ya. Saluran bukan tradisional. Pengaturan saluran bukan tradisional ini membedakan sebuah perusahaan, ya, dari para pesaing. Misalnya apa? Internet, saluran pesanan melalui surat,
dan lain-lain. Nah, terus channel yang ketiga adalah saluran adaptif. Apa sih saluran adaptif itu? Yang namanya adaptif ya, dapat menyesuaikan ya. Artinya perusahaan menyadari ya bahwa mereka tidak memiliki kemampuan secara lengkap ya melayani pelanggan ya di semua situasi. Hampir semua perusahaan tidak bisa akan melayani seluruhnya. Dan itu akan dibantu oleh saluran yang lain ya dengan membagi sumber daya yang dimiliki ya dapat mengambil keuntungan dalam menghasilkan laba ya itu. Jadi contoh adaptif apa? Kita ambil contoh ya pabrikan dari Volvo ya, pabrikan Volvo mobil itu bersatu dengan Videk. Ya, tahu ya, Videk adalah logistik ya, sebuah dealer yang melakukan ya atau memerlukan ya sebuah dealer memerlukan suku cadang dapat menghubungi nomor telepon bebas pulsa dari Videk ya. Suatu suku cadang akan segera dikirim ya. Itu biasanya tiba pada malam yang sama sehingga membantu Volvo dalam menghapus gudang ya dan menurunkan tingkat persediaan barang ya. Artinya dengan adanya saluran Videk tadi tidak perlu harus mengadakan ya gudang, tidak perlu harus menyediakan tingkat persediaan bahan baku ya. Sedangkan saluran strategis adalah produsen ya membentuk aliansi ya, para perusahaan itu membentuk saluran aliansi yang menggunakan saluran dari pabrikan lain ya. Tahu ya, artinya para produsen membentuk aliansi saluran strategis ya menggunakan saluran dari pabrikan yang lain yang telah ada ya. Di satu sisi tujuan untuk menciptakan hubungan saluran. Bagaimana keputusan saluran yang strategis dan apa yang mempengaruhi? Faktor pasar katakanlah tadi ya adalah pertimbangan sasaran pelanggan. Siapa sih ya, pelanggan kita? Konsumen atau pelanggan industri? Apa yang mereka beli? Bagaimana mereka membeli? Kapan mereka akan membeli? Ya, di situ itu adalah keputusan strategis saluran. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi tadi menjadi pertimbangan. Faktor produk ya, kalau tadi adalah faktor-faktor pilihan saluran ya, lalu faktor pasar ya. Jadi keputusan strategi itu ditentukan oleh faktor pasar, faktor produk. Faktor produk itu bisa lebih kompleks, artinya bisa dibuat khusus dan mahal, cenderung mendapatkan manfaat dari saluran pemasaran yang lebih pendek. Jadi suatu produk yang mahal itu lebih baik memakai saluran pemasaran yang pendek. Kenapa? Dengan menggunakan saluran yang panjang, harga akan makin lebih mahal. Ya, karena tingkat saluran itu juga berpengaruh terhadap harga. Ya, tidak mungkin ya setiap saluran nggak akan mengambil keuntungan. Ya. Sebaliknya, semakin standar suatu produk,
ya. Kalau tadi adalah suatu komplek, ya, produknya komplek dan khusus, itu biasanya menggunakan saluran yang pendek. Sedangkan yang terstandar atau dapat, ya, suatu produk dapat semakin panjang jumlah saluran distribusinya. Ya, standar itu kayak apa? Ya, artinya itu gampang dapat dikumpulkan atau tidak terurai gitu ya. Jadi adalah sudah pasar, termasuk faktor produk, dan ketiga adalah faktor daur ulang produk. Itu tadi yang termasuk faktor produk itu adalah di dalamnya adalah faktor daur ulang produk, ya. Biasanya produk utama, ya, artinya saluran pemasaran itu biasanya menggunakan saluran khusus. Contohnya saluran khusus itu adalah penjualan langsung, ya. Kita ambil contoh ada fotokopi, ya. Mesin fotokopi itu pada waktu awal, ya, itu menjual secara langsung. Tetapi sekarang mesin fotokopi sudah ditemukan di beberapa tempat, jadi distribusinya bisa kemana-mana. Kalau dulu adalah hanya khusus menjual fotokopi saja. Ya, tadi faktor pasar, faktor produk, sekarang faktor produsen. Ya, secara umum para produsen dengan sumber daya keuangan, ya, manajerial, pemasaran yang besar itu akan lebih baik menggunakan saluran yang lebih banyak. Kenapa? Mampu mengerjakan atau melatih tenaga penjual, menyimpan barang atau memberikan kredit. Ya, jadi dengan saluran langsung lebih banyak, ya, lebih baik menggunakan saluran langsung lebih banyak. Ya, itu tadi bisa melatih tadi tenaga penjual, pekerja, dan memberikan kredit. Tingkat intensitas distribusi suatu produk distribusi itu mempunyai cakupan pasar, ya. Jadi kalau suatu pasar menghadapi cakupan yang secara maksimal, produsen itu biasanya akan menyediakan produk seluruh outlet, ya. Jadi untuk memenuhi outlet dari pabrikan tersebut, ya, itu diperlukan distribusi intensif. Contohnya apa? Seperti kebutuhan sehari-hari, minuman, ya, berbagai macam minuman dan lain-lain, ya, itu bisa pakai distribusi intensif. Itu cepat dan lakunya pun juga cepat, penjualannya cepat, ya. Distribusi selektif, produsen menggunakan seluruh dealer, ya, atau saluran. Jadi produsen tadinya mempunyai dealer, tapi di samping ini distribusi selektif ini produsen tidak menggunakan seluruh salurannya, namun selektif, mampu melayani dengan baik citra maupun layanan dari jumlah yang besar. Jadi tidak semua dealer itu digunakan, hanya selektif saja. Distribusi eksekutif yaitu salah satu bentuk cakupan pasar yang membatasi, hanya memerlukan satu atau sedikit dealer untuk wilayah tertentu, ya. Biasanya membatasi produk khusus konsumen. Contohnya apa? Ya, kalau Anda bisa melihat, ya, kalau Pertamina mempunyai banyak distribusi lewat PSPBU,
di satu kota bisa banyak, tetapi ini hanya membutuhkan satu di dalam satu wilayah, bukan hanya kota tapi wilayah. Kita ambil contoh ya, dealer Rolls Royce ya, itu tidak ada setiap kota punya, mungkin wilayah di Surabaya, di Semarang, di Jogja, di Bandung dan lain-lain ya. Kelemahan apa, hanya satu wilayah aja. Jika dealer eksekutifnya tidak besar ya, perubahan cukup cepat sekali ya, risikonya akan dimarahi konsumen ya. Jadi kalau dealernya itu tidak besar ya, jika dealernya itu eksekutifnya tidak besar dan perubahan cukup cepat ya, sekali berubah maka risiko akan dimarahi konsumen ya. Bagaimana hubungan antar saluran? Hubungan antar saluran itu bisa dikaitkan ya, ikatan ekonomi ya, tetapi hubungan sosial memainkan peran yang penting ya di dalam dimensi sosial dasar saluran tersebut ya. Apa saja hubungan saluran? Hubungan kekuasaan, kendali kepemimpinan, dan konflik bisa terjadi di dalam saluran, terjadi konflik dan kemitraan ya. Saluran kekuasaan itu yang gimana? Saluran kekuasaan itu suatu kapasitas ya anggota saluran dalam mengendalikan dan mempengaruhi ya, mempengaruhi perilaku saluran anggota yang lain ya. Itu adalah kekuasaan. Jadi ada satu yang mempunyai wewenang, sedangkan kendali saluran terjadi ketika satu anggota saluran mempengaruhi perilaku anggota lain ya, mempengaruhi perilaku anggota lain. Anggota saluran memikul kepemimpinan dalam melaksanakan otoritas dan kekuasaan ya, atau bisa dikatakan anggota itu diistilahkan sebagai pemimpin saluran ya. Konflik saluran, konflik itu bisa terjadi. Ada dua macam konflik. Konflik terjadi bahwa disebabkan karena banyak ya faktor. Konflik itu timbul karena saluran memiliki tujuan yang bertentangan ya. Saluran yang pertama ada konflik horizon dan vertikal. Yang konflik horizon adalah konflik yang terjadi antar sesama saluran pada tingkat yang sama ya, saluran pada tingkat yang sama. Sedangkan yang vertikal terjadi antara beberapa tingkat yang berbeda dalam saluran pemasaran. Misalnya fabrikan dengan grosir, fabrikan dengan pedagang besar, atau pedagang grosir dengan pelanggan. Itu terjadi saluran yang vertikal, artinya itu antara beberapa tingkat ya, itu akan terjadi. Kalau yang vertikal itu sama-sama dalam satu saluran pada tingkat yang sama ya. Tuh, jadi saya akan ulangin lagi bahwa saluran itu adalah tempat mengalirnya barang dan jasa ya, alirnya barang dan jasa. Di situ termasuk adalah biaya dan risiko ya. Ada
dua macam konflik di dalam saluran adalah konflik vertikal dan konflik horizontal, ya itu. Untuk yang kedua yaitu retailing, ya. Retailing, apa sih retailing itu? Retailing itu adalah semua aktivitas, ya, yang berlangsung berhubungan dengan penjual, ya, berhubungan dengan penjual produk atau jasa kepada konsumen akhir, ya. Itu adalah retailing atau retail atau eceran yang kita bisa sebut gitu. Untuk penggunaan pribadi, ya, jadi artinya bagaimana menjual produk jasa kepada konsumen untuk penggunaan pribadi, bukan bisnis, ya, telah meningkatkan kualitas hidup sehari-hari kita. Ya, itu adalah retailing. Retailing atau eceran itu bisa dibagi menjadi 4, ya, dikelompokkan menjadi 4. Satu adalah kepemilikan, ya. Kedua adalah tingkat pelayanan. Ketiga adalah keragaman produk. Dan 4 adalah harga. Ya, kita bisa melihat kepemilikan. Biasanya pengecer diklasifikasikan menjadi, ya, independen, ya, independen atau bagian daripada rantai atau bagian daripada mata rantai. Ketiga dikelompokkan jadi waralaba. Jadi kepemilikan ini bisa independen, bisa kepemilikan itu dari bagian daripada mata rantai, dan kepemilikan itu bisa dari waralaba, ya. Itu independen, ya. Sekarang kebanyakan pengecer independen itu mengoperasikan satu, ya, atau lebih, ya, dari komunitasnya, ya. Itu jarang sekali independen itu menguasai suatu pasar, ya. Tetapi biasanya yang menguasai pasar adalah suatu bagian daripada mata rantai, ya. Toko berantai, ya, memiliki dan dioperasikan sebagai salah satu kelompok, ya, suatu organisasi, ya, atau suatu kelompok organisasi, bukan salah satu, tapi merupakan suatu kelompok organisasi, dan tugas administrasinya ditangani oleh kantor pusat. Ya, itu merupakan adalah toko berantai, ya. Atau tadi disebutkan bahwa bagian daripada mata rantai. Sedangkan waralaba itu adalah dioperasikan oleh individu, ya, tetapi memperoleh lisensi, ya, memperoleh lisensi dari organisasi pendukung yang lebih besar. Tadi kepemilikan. Yang kedua adalah tingkat pelayanan. Itu dibagi menjadi 2, ya. Eceran itu dibagi menjadi 2. Yang satu adalah full service, yang kedua adalah self service, ya. Tingkat pelayanan yang disediakan oleh pengecer. Full service apa contohnya? Full service itu yang katakanlah umpamanya tukang jahit, penjahit, atau tailor dan lain-lain. Itu adalah full service. Sedangkan self service, Anda masuk ke supermarket atau ke hypermart,
Anda ambil sendiri, melayani sendiri. Ya, itu. Keragaman. Keragaman itu adalah keragaman produk. Pedagang, pengecer, ya. Keberagaman diklasifikasi menjadi satu keluasan. Dan kedua adalah kedalaman lini produk. Satu keluasan, kedua adalah kedalaman. Keluasan itu apa? Kita ambil contoh, kalau keluasan itu produk, ya, banyak, bermacam-macam, ya, dari berbagai tipe dan lain-lain. Sedangkan dalam kedalaman lini produk adalah contohnya toko khusus, ya, merupakan toko yang paling konsentrasi kedalaman produk, dan biasanya lini produk tunggal. Artinya tunggal itu sempit. Nah, tetapi tingkat kedalamannya tinggi. Artinya tingkat kedalamannya apa? Artinya Anda menjual, kalau di satu sisi toko khusus, toko jam, Anda menjual jam banyak, dari jam yang berbagai macam-macam gitu ya. Pakaian bayi, ya, dari keperluan, segala keperluan bayi yang itu ada di situ, ya, situ. Harga, ya, harga pedagang eceran itu menggunakan harga berbagai, ya, untuk strategi perusahaan atau strategi bersaing. Biasanya harga eceran yang disarankan, ya, didudukkan oleh departemen store. Harga tinggi biasanya akan mendapatkan margin yang tinggi, ya. Harga rendah, ya, ya, marginnya rendah. Jenis operasi eceran, ya. Apa sih jenis-jenis eceran itu apa saja? Jenis eceran itu adalah seperti contoh departemen store, toko khusus, pasar swalayan, toko obat, toko kebutuhan sehari-hari, ya, toko diskon, atau restoran dan lain-lain. Itu adalah jenis-jenis utama operasi eceran, ya. Kita ambil departemen store, variasi produk belanja dan produk khusus yang luas, ya. Variasi produk belanja dan produk-produk luas, ya, tadi sudah dijelaskan. Jarang ditemukan, ya, departemen store independen yang besar di masa sekarang, ya. Jadi jarang, ya, bukannya tidak ada tapi jarang. Departemen store itu dimiliki oleh rantai-rantai nasional, di antaranya rantai departemen store, ya. Kita bisa melihat Matahari dan lain-lain, yang itu mempunyai banyak rantai, ada di beberapa atau di banyak provinsi, ya. Toko khusus, sebuah toko khusus itu menjual keragaman produk yang lebih dalam, namun lebih sempit, ya, daripada departemen store. Yang toko khusus itu lebih sempit daripada departemen store, yaitu menawarkan pelanggan yang lebih penuh, ya. Artinya menawarkan pelayanan kepada pelanggan dengan full service, ya, full service. Penampilan fisik toko dan kemampuan staf berbeda menentukan popularitas yang kadang-kadang itu. Pasar swalayan merupakan pengecer, ya, pelayanan yang sendiri besar terbagi dalam beberapa departemen yang mengkhususkan diri dalam makanan dan produk-produk non makanan. Ya, jadi di situ
department store itu bisa diperluas menjadi superstore, ya, dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan kenyamanan, variasi, dan pelayanan. Ya. Toko obat tadi sudah jelaskan adalah jasa yang berkaitan dengan farmasi, ya, artinya tuh khusus ya, lebih dalam semua untuk obat-obatan, ya, menawarkan produk-produk dan jasa yang berkaitan dengan farmasi, ya. Sedangkan toko kebutuhan sehari-hari adalah atau swalayan mini, ya, yang menjual hanya lini terbatas pada produk-produk kebutuhan sehari-hari, ya, contohnya minimarket, ya, biasanya lokasinya dekat dengan rumah, namun harganya jauh lebih tinggi daripada pasar swalayan. Atau bisa dikatakan bahwa konsumen itu membayar kemudahan, ya, karena dekat dengan rumah, ya, atau dekat lokasi, ya, jam bukanya panjang, dan lain-lain. Toko diskon, ya, pengecer yang bersaing dalam basis harga, ya, khususnya harga, ya, rendah, harganya rendah, perputaran tinggi, ya, sehingga volumenya tinggi, marginnya rendah, ya, karena harganya rendah, keuntungan sedikit. Pengecer diskon lini penuh, dua pengecer diskon khusus, dan pengecer atau klub gudang itu adalah sejenis daripada toko diskon, ya, artinya sejenis dengan toko diskon itu, ya, ya, memberikan satu pengecer diskon lini penuh, dan kedua adalah pengecer diskon khusus, ketiga adalah klub pergudangan, dan empat adalah pengecer potongan harga. Sekarang kita bisa melihat, ya, Matahari itu setiap hari selalu ada potongan. Itu sebenarnya juga bisa masuk itu karena ada potongan gitu, ya. Karena itu juga akan bersaing dengan beberapa lain. Restoran itu menjual produk yang berwujud seperti makanan, minuman, tetapi juga menyediakan pelayanan yang bernilai untuk mengonsumsi produk bentuk penyiapan penyajian makanan, ya. Jadi restoran itu adalah menjual produk yang berwujud, yaitu makanan, minuman, tetapi juga menyediakan pelayanan. Nah, pelayanan kan nggak wujud, ya, ya, menyediakan pelayanan, dan menyiapkan penyajian dan lain-lain. Restoran itu termasuk apa? Termasuk didefinisikan sebagai pengecer, ya, atau pengecer khusus. Jadi restoran itu termasuk juga pengecer khusus. Eceran bukan toko. Ada pengecaran bukan toko, bukan belanja yang tanpa mengunjungi toko. Ya, belanja tanpa mengunjungi toko. Contohnya apa? Kalau Anda di airport, stasiun, ya, biasanya di situ ada automatic vending, ya. Jadi Anda mau beli kopi, minuman, tinggal memasukkan. Anda nggak datang ke tokonya, cuma di dalam satu boxnya aja. Kedua adalah eceran langsung. Jadi berikan ke pelanggan atau pemasaran langsung, ya, itu. Pemasaran langsung misalnya merujuk pada teknik-teknik penjualan seperti surat, ya, katalog, pemasaran melalui telepon, ya,
jaringan belanja di rumah, eceran online, itu adalah pemasaran-pemasaran langsung. Sedangkan eceran langsung yaitu pihak perwakilan menjual dari pintu ke pintu, ya, door to door, ambilnya kayak salesman, door to door. Sekarang atau vending adalah mesinnya yang melaksanakan, ya. Kita ambil waralaba. Menurut Lamher and Daniel adalah suatu hubungan yang terus menerus, ya, di mana seseorang pemilik waralaba atau franchisor itu memberikan kepada seorang penyewa, ya, pada seorang penyewa yang namanya franchisee hak, ya, untuk mengoperasikan atau menjual suatu produk. Apa kewajibannya? Apa kewajiban franchisee? Ya, harus membayar, ya. Satu adalah uang muka, biaya waralaba dalam satu periode atau royalty yang ditentukan oleh franchisor, dan biaya iklan, ya, itu. Bentuk waralaba ada dua, waralaba merek dagang dan waralaba format bisnis. Apa sih waralaba merek dagang? Yaitu seorang pengusaha setuju, katakanlah, menjual produk-produk tertentu yang disediakan oleh seseorang pabrikannya, misalnya pembotolan, ya, Coca-Cola, menjual ban-ban Michelin dan lain-lain. Sedangkan untuk format bisnis, ia adalah menjual hak untuk menggunakan format atau pendekatan melalui bisnis, misalnya McDonald, KFC, itu. Strategi pemasarannya, kalau biasanya barang itu menggunakan 4P, sedangkan strategi pemasaran eceran adalah menggunakan 6P. Ya, yang P ke-5 adalah personal dan P ke-6 adalah presentation. Ya. Presentation itu apa? Ya, tampilan daripada, katakanlah misalnya toko eceran, tampilannya bagaimana, ya. Apakah pencahayaannya ataukah penataannya atau mungkin kondisinya dan lain-lain. Dengan personal, ya mungkin bisa pramuniaganya atau salesnya yang melayani, ya, itu. Apa sih bauran produk make itu atau bauran eceran? Yang tadi sudah dijelaskan, ya, adalah 6P, ya, 6P. Toko eceran itu dapat diposisikan atas 3 dimensi luas, ya, pelayanan disediakan, keragaman produk tadi sudah dijelaskan, harga, ya. Manajemen kan menggunakan place, presentation, promotion, ya, untuk memperoleh posisi dasar, ya, tokonya secara tepat, ya. Jadi adalah presentasi, ya, dan personal. Ya, 6P tadi, ya kalau P4 untuk khusus untuk produk adalah produk, price, place, dan promotion. Sedangkan 6P tadi adalah ditambah lagi dengan personal dan presentation, ya. Jadi bauran pemasaran eceran atau bauran eceran itu, ya. Produk unsur utama pemasar, ya. Anda bisa melihat
mereka menjual berdasarkan keinginan pembeli. Pengembangan produk pada dasarnya adalah masalah keluasan, merujuk pada keragaman produk, kedalaman merujuk pada merek-merek ya, yang berbeda dalam setiap ragam ya. Itu strategi promosi itu eceran mencakup iklan, hubungan masyarakat, publikasi atau publisitas, promosi yang membantu mempromosikan suatu toko di dalam benak konsumen. Para pengecer biasanya merancang iklan untuk ya mengembangkan promosi atau memancing ya, untuk memancing pelanggan ya. Panggung acara khusus pengembangan promosi yang diarahkan pada sasaran mereka ya. Jadi tujuan daripada strategi promosi tadi, lokasi, memilih lokasi merupakan keputusan penting. Lokasi mempengaruhi pertumbuhan di masa depan. Lingkungan setempat dapat saja berubah ya, sehingga jika nilai lokasi memburuk, toko dapat juga dipindahkan ya. Harga itu merupakan elemen kunci daripada strategi eceran. Dalam memposisikan diri, harga yang lebih tinggi sering menunjukkan tingkat kualitas, dan ini akan membantu penguatan cita prestisius. Tren penetapan harga di kalangan tren penetapan harga itu di kalangan pengecer saat ini masih relevan, yaitu setiap harga ya mempengaruhi kualitas ya. Penampilan toko eceran. Penampilan eceran toko membantu menentukan citra, tadi sudah disebutkan ya, dan mempromosikan eceran toko dalam benak konsumen ya. Elemen-elemen utama dalam benak toko adalah situasi atau atmosfer. Kedua adalah hiburan bisa musik atau bisa elemen lain ya, tata letak dan lain-lain ya. Faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam menciptakan suasana toko apa? Jenis karyawan yang luas, karyawan yang ramah ya, akan mempengaruhi penciptaan suasana toko. Kepadatan, Anda memilih sesuatu toko yang berjubel-jubel, orang akan tertarik. Jenis barang dan kepadatan. Jenis barang juga bisa mempengaruhi menciptakan suasana. Bunyi atau suara atau musik, aroma, harum, atau mungkin pengap. Faktor visual itu juga bisa mempengaruhi ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menciptakan suasana toko ya, itu dalam tadi ya, bisa dipakai untuk eceran atau retailing ya. Untuk faktor retailing saya pikir saya akhiri sampai di sini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan yang lewat email atau WA ke alamat yang sudah saya jelaskan sebulan yang lalu. Dan oleh sebab itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.